Mengejutkan, baru 1,5 tahun menikah dengan pengusaha tajir, model sekaligus mantan sinetron lawas Lulu Tobing kembali bercerai. Hal ini terungkap dari penjelasan Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Lulu menggugat cerai suaminya Bani Mulya sejak 18 Mei lalu dan sidang cerai sudah berjalan 2 kali tanpa dihadiri Lulu maupun Bani. Jadi nama sebenarnya adalah Lulu Luciana. Dia sudah masuk perkaranya pada tanggal 18 Mei 2021, yaitu dengan nomor perkara 783-G/2021 Pengadilan Agama atau PAJP. Intinya itu cuma gugatan cerai. Jadi ini cuma gugatan cerai. Jadi permasalahan detailnya kita tidak bisa jelaskan secara detail karena itu terkait dengan substansi perkara nanti di dalam persidangan. Kabar perceraian Lulu dan Bani memang tertutup rapi. Hingga rentetan sidang perceraian mereka pun tak terendus media. Kabarnya sidang yang ketiga dengan agenda pembacaan dakwaan bakal dihelat pada 22 Juni mendatang. Sidangnya baru 2 kali. Sidang pertama tanggal 22 Mei 2021. Sidang keduanya 8 Juni 2021. Rencananya nanti ada sidang ketiga. Itu tanggal 22 Juni 2021. Bisa dibilang ini adalah kali kedua Lulu bercerai. Sebelum dengan Bani, Lulu sempat dipersunting Dani Rukmana, cucu mantan Presiden Soeharto. Lulu bahkan mengorbankan karir keartisannya demi menjadi menantu keluarga Cendana. Namun menginjak usia 10 tahun pernikahan, Lulu dan Dani malah bercerai. 3 tahun berselang, Lulu mengakhiri masa jandanya dan menikah dengan Bani Mulya, pengusaha tajir yang juga cucu Raja Kapal Indonesia. Bani bahkan sempat memposting sejumlah potret kebahagiaan dan kedekatan Lulu bersama anak-anaknya. Tapi sayangnya, di pernikahan keduanya dengan Bani, Lulu kembali melayangkan gugatan cerai di usia pernikahan yang belum genap 2 tahun. Setiap pelaksanaan mediasi itu diwajibkan hadir prinsipalnya. Jadi kuasa hanya mendampingi. Itu menurut ketentuan yang memang sudah baku. Nah, terkait dia nanti mau hadir atau tidak tergantung pihak prinsipalnya ya, dengan komunikasi dengan kuasanya. Jadi kita tidak mengetahui. Sidang kasus antara Vicky Prasetyo dan Angel Lelga terkait kasus pencemaran nama dan tindakan kurang menyenangkan yang dilaporkan Angel Lelga kembali bergulir. Jika sebelumnya sidang menghadirkan saksi para pihak, kemarin Vicky yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berstatus tahanan kota hadir langsung memberi kesaksian. Hari ini aku sidang agendanya diperiksa sebagai terdakwa sih. Jadi sekarang giliran aku yang memang duduk untuk diperiksa dan ditanya permasalahan. Lihat dari rangkaian perjalanan saksi sih semuanya insya Allah bukannya kayak memihak atau apa ya, tapi ya harusnya sih bisa berjalan baik gitu loh dengan nanti hasilnya gitu. Karena dari berbagai macam fakta-fakta baru banyaklah yang memang menitik terangkan perkara ini. Tapi semuanya kita lihat aja nanti dari hasil persidangan nanti. Di sidang kemarin, Vicky kukuh dengan pendiriannya jika apa yang dilakukan sebagai suami adalah benar. Saya menceritakan kejadian yang sebenarnya ada gitu loh. Baik benar atau tidak itu nanti pertimbangan majelis untuk memberikan sebuah keputusan. Tapi di saat kita menceritakan yang sebenarnya, mau ditanya berkali-kali, mau ditanya berulang-ulang, maka insya Allah cerita itu memang kita sajikan. Karena tidak ada, cerita kebohongan untuk menutup sebuah cerita aslinya. Jadi kalau ditanya mungkin kebohongan bisa saat satu lupa, apalagi ini kejadiannya berapa tahun silam. Karena saya memang kejadian yang sebenarnya ya saya ceritain sesuai dengan apa yang saya rasakan dan jalankan. Kalau seorang pria masih mempertahankan saya, artinya saya kan baik di mata dia dan mata keluarganya.
Kalau memang itu benar, yang dia ciptakan, yang dia rekayasa, yang dia tuduhkan itu adalah saya perempuan yang hina banget pada saat itu, yang dia bikin seperti itu, saya rasa tanpa harus saya meminta cerai, dia pasti sudah buang saya. Suami mana sih yang mau melihat istrinya kalau memang benar itu benar-benar terjadi? Dia bisa membohongi se-Indonesia, tapi dia nggak bisa membohongi hatinya. Gitu. Dia bilang dia yang menggugat saya sebagai suami gitu. Pertanyaan saya, kalau dia menggugat saya, kenapa dia nggak mau ikrar? Kenapa dia nggak mau menceraikan saya? Kenapa dia nggak mau menceraikan saya? Kan aneh. Ya, kalau terkait dengan barang bukti kan memang itu sudah pernah disampaikan pada sidang yang awal-awal. Jadi alat bukti itu hanya disampaikan SP3 terkait laporan klien kami yang terkait perzinahan yang terdahulu dengan rekaman dari channel YouTube media yang bersangkutan. Itu sudah pernah disampaikan. Tapi sebenarnya yang intinya persidangan hari ini adalah mendengar keterangan langsung dari terdakwa. Artinya hari ini adalah final. Apa yang selama ini kita perjuangkan, fakta-fakta yang kita mengungkapkan, hari inilah sudah diterangkan semua oleh klien kami selaku terdakwa. Dari mulai bagaimana awalnya sampai ke rumah Ibu Angel, bagaimana peristiwa awal siapa yang naik ke pagar dan lain sebagainya. Artinya selama ini kita mendapat cerita bahwa adalah di taman dengan lampu yang terang, ternyata menurut klien kami pada hari itu rumah dalam keadaan gelap. Sementara Angel Lelga selaku seteru Vicky memang tidak hadir. Ia lebih memilih mewakilkan ke kubu pengacaranya. Sebenarnya sudah hampir 1 tahun nih saya menunggu keadilan harga diri saya sebagai seorang ibu perempuan dan juga perempuan muslim. Apalagi kita dengar setiap kali Prasetyo dan keluarga kalau berbicara membawa soal hijab saya. Yang dia ingin jatuhkan kan adalah harga diri saya sebagai perempuan dan perempuan muslim. Yang bikin saya sakit hati adalah dia menodai hijab saya gitu kan. Dan dia membuat rekayasa seolah-olah saya ini sudah seburuk-buruknya, bukan di mata mereka tapi di mata masyarakat gitu. Dia bikin saya seburuk-buruk rupanya gitu. Tapi kan sudah saya ceritakan lagi kemarin bahwa kronologinya itu ada gitu. Dan kenapa dia lakukan itu juga ada sebabnya. Kenapa juga saya minta dia untuk menggugat saya dalam pengadilan untuk bercerai, itu juga semuanya ada maksudnya gitu. Udah nggak mau komentar banyak-banyak, biarin aja, ntar insya Allah nanti juga ada jawabannya yang terbaik. Yang spesial, Vicky yang sebelumnya santer diisukan akan segera bercerai dengan Kalina, kemarin justru hadir ditemani sang istri. Oh, temenin aku lagi. Hah? Ya kayak kemarin ya, satu kali nggak nemenin itu, walaupun kita sedang ada masalah, kepikiran, jujur di rumah tuh kepikiran. Maksudnya aku juga mantau lewat live Instagramnya Bang Ramdan juga, tetap mantau gitu. Cuma maksudnya kayak gimana sidangnya gitu, cuma hati juga ngerasa ya Allah suami sendirian ibarat, walaupun ada yang ada pengacara lainnya. Cuma ya biasanya kan aku selalu nemenin gitu dari awal sampai yang sebelumnya. Cuma ya mudah-mudahan sekarang untuk sidang Ya, sekarang pokoknya doain terbaik aja lah. lah. Sebentar ya pastilah beda lah, ada energi yang akan membuat kita menjadi lebih percaya diri lebih. Ya, kasih. Tapi sayang, usai sidang, Kalina tak ikut pulang ke kediaman Vicky di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Iya, saya udah datang, udah menyelesaikan, bahkan kan sama Ustadz Jaki juga. Kita ada penengah untuk tabayun, ada ibu mertua saya di sana, ada Cece Limi juga kakak kita. Jadi semuanya udah selesai lah, mengkerucut untuk sama-sama introspeksi diri, sama-sama evaluasi diri, kita membuat kesepakatan. Cuma beberapa hari ini memang Kalina diminta sama ibu untuk lebih merawat ibunya gitu loh. Kalau pulang mah sebenarnya itu bukan rumah aku, rumah kita, kan kita rumah tangga. Jadi tidak ada rumah aku, rumah dia, rumah kita gitu. Dia mau pulang kapanpun silakan. Tapi kan dia masih memilih untuk merawat ibunya karena kan kondisinya insya Allah dalam waktu dekat ini mau ada tindakan sekitar tanggal 22 gitu loh, mau dioperasi apa gitu loh. Jadi memang dia butuh inilah pengawasan yang lebih baik gitu. Gitu aja sih. Tampaknya selain masih ingin menjaga ibundanya yang terbaring sakit dan akan menjalani operasi, Kalina sepertinya masih ragu dengan komitmen yang telah dibuat keduanya melalui mediasi Ustadz Zaki Mirza. Apalagi kita yang baru, kalau orang yang udah puluhan tahun aja pasti ada seleknya kan. Cuma kalau misalnya kayak kemarin
menjadi suatu pembelajaran lah buat kita berdua, walaupun banyak orang yang bilang kan kalian berkali-kali menikah, nah mau berkali-kali menikah pun pasti ada aja lah ya namanya ributnya atau apanya. Cuma memang di sini saya tegaskan lagi, seorang Vicky Prasetyo dia tetap memberikan tanggung jawab khususnya untuk ibu saya ya. Jadi waktu itu mama saya juga ngasih tahu, Neng, Vicky ngasih mama untuk apa, kebutuhan mama juga kan, mama tuh harus kayak apa yang kalau itu namanya pengobatan gitu. Nah itu dikasih tahu juga gitu. Walaupun aku nggak langsung ngomong sama beliau, aku bilang sama mama, bilang terima kasih seperti itu. Jadi tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai menantu, alhamdulillah memang masih dilaksanakan gitu di. Meski tensi konflik keduanya sudah mulai reda, tampaknya Kalina masih ragu untuk kembali ke rumah, apalagi santer berhembus jika ibunda Vicky, Emma Fauzia, terkesan turut campur mengurusi urusan bahtera putranya dengan Kalina. Bahkan di sosial media mencuat isu jika Emma terkesan menyindir Kalina yang tangisnya penuh drama. Ya aku udah bilang nanti mungkin di sela-sela syuting ya aku pasti akan sering ke sana gitu. Kalau kemarin kan ya wajar lah, namanya ya rumah tangga kadang-kadang ada selisih paham gitu. Sebelum menikah dengan Kalina, Vicky yang sempat heboh melabrak Angel Elga di kediamannya juga diketahui ditemani adik dan keluarganya. Angel Elga bahkan sempat kesal dengan ulah ibu dan adik-adik Vicky yang terkesan turut campur dalam urusan bahteranya. Semenjak saya dengan keluarga mereka, saya nggak tahu kenapa saya menuruti mereka semuanya, minta uang saya turuti, apapun yang mereka lakukan saya bela terus, saya pasang badan. Saya rasa bukan rahasia umum pada saat dia bermasalah dengan orang, saya harus pasang badan. Bahkan 2 hari sebelum menikah, saya mendatangi seorang perempuan, yaitu istri orang lain yang selama 2 tahun. Dan perempuan itu keluar terus mengancam saya, ingin membongkar semuanya. Saya datangi di situ dan itu juga kasusnya mamahnya Vicky Prasetyo dituduh mencuri cincin yang dilaporin oleh Farhad Abbas. Saya menyesal sekarang sudah membela mamanya karena pada saat itu ya saya harus berlaku sebagai menantu ya. Saya tidak boleh menyakiti atau membuat keluarga mereka tersinggung dengan mempertanyakan ini barang siapa, ini apa gitu. Tapi saya tahu, tapi memang sebenarnya ya itulah yang dilakukan oleh keluarga mereka. Mamanya bilang, mama nggak mau dituduh curi cincin, mama nggak mau kalau keluarga mama dibilang penipu. Karena saya pada saat itu posisi sudah menantu ya, pada saat kita lihat mertua kita nangis, kita pasti nggak akan mempertanyakan ini benar atau salah lagi. Yang pasti adalah kita menenangkan dan saya mempertanyakan, mama maunya saya berbuat apa? Bantu mama, datang ke rumah cewek itu. Saya bilang ayo, kalau itu bisa menenangkan mama. Saya datang ke rumah perempuan itu dan saya katakan hentikan, jangan lagi keluar di media untuk menjatuhkan keluarga Vicky Prasetyo. Coba bayangkan, kan berapa banyak yang sudah saya upayakan dari materi dan harga diri saya dan saya pasang badan untuk keluarga mereka. Lantas, jika belum siap satu rumah, benarkah Kalina masih ragu dengan kesungguhan Vicky untuk berubah? Benarkah keluarga Vicky seperti ibu dan adik-adiknya seolah jadi duri dalam daging di tengah bahteranya dengan Vicky? Ya saat itu emosinya, egonya masih tinggi ya. Jadi ya kalau sekarang kan setelah semua ego kita turunkan, banyak juga ada beberapa pihak yang bukannya orang lain ya udah kita anggap saudara yang membantu kita untuk menengahkan masalah ini. Ya insya Allah lah kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau ada masalah kita nggak lagi pakai emosi tinggi, nggak ada yang namanya kalau kayak Mas Vicky bilang saya keluar dari rumah atau Mas Vicky nggak pulang ke rumah atau kayak gitu udah. Satu persatu apa yang saya ucapkan kemarin semuanya kan terbukti gitu ya. Kemarin kenapa saya tidak mau menceritakan semua, melibatkan siapa aja, karena saya itu masih punya rasa begini. Saya nggak mau melibatkan petinggi partai, saya nggak mau melibatkan orang lain. Walaupun buat saya kadang-kadang berpikir kok bisa ya selewatin ini semuanya hampir 1 tahun. Saya dihina sama dia, saya seorang perempuan yang tadi saya katakan. Saya pengen jadi manusia yang lebih baik gitu. Jadi saya sudah memaafkan sebenarnya. Tapi kan ternyata apa omongan saya, penipuan dia terhadap orang lain akhirnya kan keluar semua. Ini kejahatan bukan sekali 2 kali dia lakukan, berkali-kali. Tapi saya nggak tahu apa
apa yang membentengi dia sehingga dia ini selalu lolos. Dan kali ini alhamdulillah dengan kekuatan saya, doa saya berserah diri, ya Allah pasti mendengarkan apa permintaan saya gitu.